Do not let anyone stop you from receiving your miracle. Jangan izinkan siapapun menghalangimu dari mujizatmu. Anda tentunya pernah tahu saya berapa kali menyinggungnya. Saya pernah masalah lutut, operasi 2 kali. Saya di rumah sakit sini pertama kali ini lutut memberi saya masalah. Saya sebagai pasien di salah satu rumah sakit swasta di sini. Pada waktu kaki saya bengkak, ada orang mengenali saya dari YouTube. Panggil saya Pastor Philip, saya tahu mana jemaat, mana bukan. Dia tahu saya sama-sama register. Hari itu dia pasien, saya juga pasien. Tapi karena kita ini memang hamba-hamba Tuhan memang sudah jadi keset. Saya ngomong gini bukan curhat, saya ngomong gini bangga. Bahwa itulah bagian rasul-rasul, tempat terendah. Keset itu artinya kita itu manfaat. Kalau kita berkata Tuhan pakailah aku, siap dimanfaatkan orang. I don't mind. Dalam kondisi kaki saya bengkak, diluruskan sakit setengah mati, ditekuk sakitnya mau mati. Sampai saya makan arkoksia itu obat keras, terus-terusan. Dalam kondisi bengkak, jalan nyeret-nyeret seperti ini, istri saya lagi register, saya ditarik oleh seorang perempuan dan berkata, Pastor Philip, doakan anak saya. Saya masih ingat kok, saya ditarik. Waktu saya, iya Bu, ditarik itu dalam kondisi saya begini. Dalam hati saya berkata, loh Bu, ibu ini buta atau melihat? Saya itu kan juga sama-sama sakit. Tapi saya kagum sama dia. Dia lihat Tuhan. Kalau dia lihat saya, dia pasti tidak akan minta saya doakan. Dia lihat Tuhan. Dan dia lihat ministry yang saya kandung. Petrus Yohanes tidak berkata, aku sembuhkan kamu. Atau tidak minta kesembuhan. Dia berkata, emas perak tidak aku punya, apa yang kupunya aku berikan. Dia tidak mendoakan kesembuhan orang itu. Tapi orang itu dibantu melihat ada sebuah ministry yang dikandung oleh para rasul ini. Saya kagum dengan ibu ini. Tapi kedua saya juga jengkel. Bu, tolong jalan pelan-pelan. Saya ditaruh di ruang sebelum ruang operasi untuk mendoakan putrinya yang sudah remaja. Karena sebentar lagi akan dibuka kepalanya, operasi otaknya. Ada semacam tumor atau apa. Saya tumpang tangan, waktu saya sebelum tumpang tangan saya ragu. Pertama ragunya manusiawi seperti Anda lah. Dalam kondisi seperti itu loh, aku bisakah doakan waktu aku sendiri sakit? Saya ditemplak sama Roh Kudus, emangnya kerajaan Allah berkutat pada pengalamanmu? Apakah Yehova Rafa cuti karena Philip Mantova tidak sembuh? Ampun deh, tobat. Bukankah bilur Yesus menyembuhkan? Bilur Yesus menyembuhkan. Pertama saya mau tumpang tangan, saya merasa gak layak. Apa saya siap? Kedua saya mau tumpang tangan, saya ragu. Bisa sembuh yang saya sendiri tumpangin tangan bolak-balik begini gak sembuh-sembuh. Saya tumpang tangan lah. Tumpang tangan, apakah saya merasa revival in the heart? Enggak, dalam nama Yesus, amin. Udah, makasih ya Bu, lepaskan aku. Aku mau berobat nih. Saya gak sembuh. Saya dioperasi. Suatu hari pada waktu pandemi, saya sedang pull up. Pandemi ini, kita tidak boleh ketemu orang-orang. Saya sedang pull up itu tiba-tiba turun, ada seorang ibu-ibu di situ. Ingat saya Pastor, ya tunggu saya turun dulu. Saya turun dan berkata, itu anak saya, itu cucu saya. Anak saya sembuh ketika Pastor doakan, ketika dioperasi, itu semuanya sudah kering. Gak jadi, kankernya gak jadi. Kering mati di sininya pada waktu hari dia dioperasi. Anda kira saya dicintai Tuhan? You yang dicintai. Saya dicintai Tuhan, iya. Anda lebih dicintai Tuhan. Tahukah Anda bahwa hamba-hamba Tuhan itu tumbal? Anda lah lakonnya. Please jangan ragu kalau mujizat bisa kau alami. Nah, saya ngomong gini seolah-olah gak fair ya, Tuhan jadi marah. Tuhan gak pernah marah-marah sih, cuman saya ingin ngomong yang fair. Berkali-kali saya pun diluputkan sama Tuhan Yesus. Secara ajaib saya dijamah. Disembuhkan pun pernah. Bapak Ibu saya mau beritahu pada Anda, mujizat masih terjadi. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan pilih untuk memberikan sesuatu padamu.